Shalom, selamat Shalom, pagi semuanya. haleluya. Mari kita terlebih dulu memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah
dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu, dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Halo, selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Rima, Pak Anton, Veve, Stefanus, selamat pagi. Bu Rita Herawati, good morning. Cece Emi, selamat pagi. Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, selamat pagi. Mari kita lanjutkan renungan kita tentang pertumbuhan rohani. Kalau kemarin kita sudah membahas faktor-faktor apa yang menumbuhkan kerohanian kita, hari ini kita akan membahas hambatan-hambatan pertumbuhan kerohanian kita ya. Setiap pertumbuhan pasti ada hambatannya. Setiap kita mau maju pasti ada tantangannya. Mari kita baca penjelasan oleh Yesus dalam Matius 13 ayat 19 sampai 22. Matius 13 ayat 19 sampai 22. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Matius 18 ayat 19. Matius 13 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Amin. Nah, inilah cerminan dari mengapa hambatan-hambatan itu masuk di dalam kehidupan kita ya. Yang pertama adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti. Hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan dirampas oleh iblis. Oleh Matthew Henry berkata demikian. Pendengar-pendengar seperti apa yang dibandingkan dengan tanah di pinggir jalan ya. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Mereka adalah orang yang mendengarkan firman tetapi tidak mengerti dan merupakan kesalahan mereka sendiri. Karena apa? Mereka tidak memperhatikan dan tidak menggenggam erat-erat.
Mereka datang ke gereja tidak datang dengan keinginan untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak datang dengan keinginan untuk dikoreksi firman. Jadi seperti tanah yang di pinggir jalan yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditaburi dengan benih ya. Tidak ada orang menanam di pinggir jalan ya. Mereka datang kepada Allah seperti umat yang lain dan duduk di hadapan Tuhan seperti umatnya yang lain. Tetapi itu hanya untuk memamerkan diri, untuk melihat dan dilihat. Mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan. Semua hanya masuk ke telinga kanan, lalu keluar dari telinga kiri dan tidak meninggalkan kesan apa-apa. Seberapa banyak orang-orang yang pergi ke gereja hanya fisik saja, tetapi hatinya tidak ada di situ. Dan bagaimana mereka bisa menjadi pendengar-pendengar yang tidak berbuah, yaitu si jahat, si iblis datang dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Pendengar-pendengar yang masa bodoh, ceroboh, dan yang tidak sungguh-sungguh seperti itu adalah korban empuk bagi iblis. Seperti halnya iblis adalah pembunuh jiwa, ia adalah pencuri khotbah, dan ia pasti akan merampas firman jika kita tidak berhati-hati menjaganya. Seperti burung-burung yang memakan benih yang jatuh ke tanah yang tidak dibajak sebelumnya atau tidak digemburkan. Jika kita tidak mengemburkan tanah yang sudah dibajak dengan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman, merendahkan hati kita untuk menerimanya, dan memberikan seluruh perhatian kita kepadanya, dan jika kita tidak menimbun benih itu sesudahnya dengan merenungkan firman itu dan berdoa, dan jika kita memberikan perhatian yang lebih sungguh-sungguh lagi terhadap apa yang sudah kita dengar, maka kita seperti tanah di pinggir jalan. Jadi kita harus mempersiapkan diri ketika mau mendengar khotbah ya, baik itu di gereja secara onsite ataupun online. Jadi harus dipersiapkan diri, tidak bisa sambil lalu ya. Jadi perhatikan ya, iblis sangat tidak suka jika kita mendapat keuntungan dari firman Allah. Dan orang yang menjadi teman dekatnya adalah orang yang mendengarkan firman tetapi tidak mau memperhatikannya, yang terpikir tentang hal-hal lain ketika mereka seharusnya berpikir tentang hal-hal yang penting bagi damai sejahtera mereka. Nah, apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini ya? Orang berkhotbah tapi saudara nggak ngeh gitu ya, nggak ngerti. Bahkan sehabis pulang ditanya orang di rumah, tadi firmannya tentang apa? Lupa. Ada berapa banyak orang yang seperti demikian ya. Yang kedua ialah karena firman Tuhan tidak berakar ya. Ada penolakan dari orang percaya terhadap firman Tuhan. Bisa diidentifikasikan sebagai hidup lama dalam nafsu daging yang tidak digantikan dengan hidup baru di dalam roh. Jadi kedagingan itu masih lekat ya. Dosa adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Adanya dosa mengakibatkan firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Dosa yang disengaja merupakan hambatan yang menghalangi persekutuan orang percaya dengan Allah. Jadi hambatan-hambatan ini tadi adalah firman yang sekilas pintas saja didengarkan ya. Yang kedua yaitu tidak ditanam, tidak berakar. Jadi mereka tidak berakar, kata Matthew Henry ya. Tidak mempunyai dasar-dasar keyakinan yang tetap dan kuat dalam menilai sesuatu. Tidak teguh dalam mengambil keputusan mengenai kehendak mereka. Apa mereka rasakan terhadap suatu hal tidak selalu mendalam sifatnya. Jadi tidak ada dasar yang teguh yang merekatkan atau menguatkan pengakuan iman mereka. Jika masa-masa pencobaan datang, nah mereka akan binasa. Apabila datang penganiayaan karena firman, orang itu pun segera murtad ya. Berapa banyak orang Kristen menjadi tidak lagi memeluk agamanya, bahkan iman mereka ditinggalkan, ganti dengan iman yang lainnya. Maka mereka lari. Nah, sampai di situ aja iman mereka. Jadi iman mereka itu cetek ya. Jadi
Yang penting bagi mereka isi perut mereka. Yang ketiga adalah lingkungan dunia. Kekhawatiran, ketakutan, intimidasi dari iblis. Akhirnya kerohanian orang percaya tidak bertumbuh. Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Nah, mengapa singa kok disebut sebagai raja hutan? Dan singa ini berjalan mengelilingi kita, mengaum-ngaum ya. Mengaum-ngaum mau nelen mangsanya ya. Mengapa singa kok jadi gambaran yang menakutkan, gambaran tentang suatu pemangsa ya. Sebetulnya di hutan itu kan banyak binatang yang jauh lebih besar dari singa, bener nggak? Ya, Singa itu badannya lebih kecil dari jerapah, betul ya? dari gajah, Dari gajah, dari apa lagi? badak. Dari badak gitu. Tetapi mengapa raja hutan dikatakan singa ya? Singa. Karena apa? Singa itu mempunyai pede ya, kepedean. Punya apa? Daya untuk nakut-nakuti ya. Dengan aumannya yang luar biasa itu seluruh hutan gemetar ya. Dia hanya mengaum, seluruh hutan gemetar. Nah, demikianlah gambaran yang dipakai oleh Alkitab ya. Mengapa kok iblis dilambangkan sebagai singa yang mengaum-ngaum akan menelan mangsanya? Ancaman, artinya itu apa? Ancaman atau intimidasi. Contoh, kalau saudara terintimidasi itu salah satu contoh gimana Pak Gem? Contoh orang yang diintimidasi oleh iblis. Selamat pagi Lisa, Michael, Levin, selamat pagi. Ya, kita diintimidasi itu gimana ya menganunya? Kita seolah-olah ini ya dalam terancam. segala sesuatu hal itu kita diancam gitu loh. Kalau kau tidak mau berbuat demikian, ini ya akibatnya. Gitu. Jadi ancaman dari iblis itu apa? Itu datang. Penuh kekhawatiran. Kita khawatir atas hal itu. Ya. Khawatir tidak bisa makan. Ya, kita harus menghadapinya dengan berani, ya. Jangan kita menjadi minder atas ancaman-ancaman itu. Kan itu ancaman kan belum mesti terjadi. Masih kata-kata saja, misalnya kau sudah gemetar, sudah mungkin khawatir segala hal sesuatu yang akan terjadi ya. Tapi itu kan semua belum sudah terjadi. Memang singa itu mengaum-ngaum seorang mencari mangsa, tapi dia mempunyai sifat yang berani. Kita harus seperti singa juga melawan, mempunyai sifat yang berani menghadapi tantangan. Singa itu dia tidak mundur selangkah pun ya. Ada lawan gitu, dia segera menerjangnya dan melawannya gitu loh. Jadi kita harus punya keberanian seperti singa itu ya. Kalau ada tantangan kita lawan, kita hadapi, jangan kita mundur ya. Jadi itu intimidasi itu mengaum-ngaum yang menggetarkan seluruh hutan. Mengaum-ngaum itu kan kau jadi menggetarkan hatimu ya. Ketakutan ya. Seperti gitu. Oh ada COVID yang lebih besar gitu, itu kan intimidasi ya. Ini ada ancaman ekonomi yang akan melanda. Ekonomi global, dolar naik. Ya, gara-gara Trump yang banyak bicara, akhirnya ekonomi dunia jadi kacau ya. Jika ya semuanya negara sedang persaingan satu dengan lainnya untuk menguatkan negaranya ya. Jangan ancaman-ancaman dari Amerika menggetarkan, seolah-olah akan menggetarkan dunia, negara China ya. Tapi negara China tidak bisa digetarkan dia karena kuat ya. Dia tidak tergantung kepada negara lain. Nah ini kalau kita tiru,
sehingga kita juga tidak bergantung kepada orang lain. Kita harus bisa mandiri, hidup mandiri, ya, tidak tergantung pada orang lain. Sehingga kalau sewaktu-waktu ancaman itu ada, kalau kamu nggak mau berbuat ini, bantuanku aku cabut. Nah ini, ya, kita jadi khawatir. Itu makanya jangan tergantung pada orang lain. Seperti juga China, dia tidak pernah tergantung pada negara lain, sehingga dia dengan gagah berani melawan semua yang akan mengintimidasinya. Ya, Pak Gem ini kebanyakan nonton berita-berita dunia ya. Tidak apa-apa. Ya, itu yang harus kita alami saat ini. Soalnya kita semua ya, nanti ngalami kalau ada perang, alami semuanya. Ada politik yang berubah-berubah ya. Nah itu kan merupakan suatu ancaman, intimidasi ya. Mereka belum melaksanakan perang itu, mereka belum melaksanakan perdamaian itu, tapi mengintimidasi. Kalau kita mengingat juara tinju dulu, Mike Tyson lah, Muhammad Ali lah, bagaimana mereka sebelum bertanding berkoar-berkoar dulu ya. Waktu timbang badan itu besar dulu ya. Waktu timbang badan mereka sudah berselisih ya, yang mereka berani menonjok dulu, itu belum pertandingan ya. Ada yang nakal, dia dengan gertakan dia sehingga menciutkan lawannya terlebih dahulu gitu loh. Padahal dia setelah berlatih itu dia kali kekalahan. Jadi itu adu emosi, adu perasaan, adu pikiran, adu hal-hal yang tidak kelihatan ya. Nah seperti itulah auman-auman daripada iblis ini menggetarkan hatimu ya. Kalau engkau mau berangkat kerja, tidak usah kerjalah, nanti sebentar lagi badai datang. Jangan beginilah, nanti kamu akan menjadi begitu. Diancam ya, tidak usah sekolah lah, nanti kamu dibully di sekolahan. Tidak usah majulah, nanti kamu dipermalukan. Itu kan intimidasi daripada iblis ya, semuanya. Kekhawatiran dunia waktu ya. Sore hari saya mau berangkat kerja, ya hujan datang itu, hujan keras sehingga menghalangi saya untuk berangkat ya. Ini berangkat memang enggak ya. Berangkat di sana juga nanti akan enggak ada orang ya, percuma saya berangkat itu. Tapi karena tugas, karena kewajiban, ya saya tetap berangkat. Kadang-kadang di sini hujan, di Sidoarjo hujan, tapi di tempat kerja saya di Morong tidak hujan sama sekali, ya. Jadi nanti kalau udah berangkat kan di sini tidak hujan gitu loh. Kadang-kadang juga di sini tidak hujan, tapi di sana hujan deras. Ya itu semuanya harus kita alami dan itu kewajiban yang harus kita lakukan ya. Kadang-kadang ya ini bukan katakan pada saya tidak usah pergi wali pak, tidak usah buka wali, mau hujan deras ini siapa yang datang nanti. Ya tapi itu kewajiban dan saya harus berangkat, tetap berangkat ya. Dan itu prajuritnya diperintahkan budal tidak peduli badai. Tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri gitu ya. Itu seorang prajurit. Nah, kekhawatiran dunia ini cocok untuk disamakan dengan duri-duri ya. Sebab berbagai kekhawatiran demikian masuk ke dalam dunia dengan dosa dan merupakan buah dari kutukan ya. Kekhawatiran itu baik untuk mengisi celah-celah bila ada pada tempatnya, tetapi orang harus diperlengkapi dengan senjata yang ampuh supaya bisa menanganinya dengan baik ya. Menangani dengan baik, kita baca 2 Samuel 23 ayat 6 sampai 7. 2 Samuel 23 ayat 6 sampai 7. 2 Samuel 23 ayat 6 sampai 7. 2 Samuel 23 ayat 6. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Amin. Nah, jadi kekhawatiran itu menjerat, menyusahkan, melukai, dan karena itu harus dibakar. Luar biasa ya. Jadi kalau kamu khawatir tentang ancaman-ancaman musuh, itu harus dibakar.
kekhawatiran itu ya. Ibrani 6 ayat 8. Ibrani 6 ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk dan berakhir dengan pembakaran. Amin. Nah, ternyata hambatan pertumbuhan kerohanian ini luar biasa ya. Hasilnya luar biasa hambatan ini kalau dibiarkan ya. Jadi segala kekhawatiran akan dunia ini harus dimusnahkan ya. Hambatan-hambatan besar bagi kita untuk mendapat keuntungan dari firman Allah dan untuk maju dalam beribadah. Kekhawatiran itu memakan habis semangat jiwa yang seharusnya dikerahkan pada perkara-perkara ilahi. Kekhawatiran itu mengalihkan kita dari kewajiban kita dan membuat kita terganggu dalam melaksanakannya, dan akan mendatangkan akibat yang sangat jahat kepada kita nantinya ya. Ia memadamkan pijar-pijar perasaan yang baik serta memutuskan tali-tali tekad yang kuat. Orang yang khawatir memikirkan banyak hal biasanya akan mengabaikan satu-satunya hal yang penting. Nah ini kekhawatiran ternyata luar biasa ya. Makanya ada lagu jangan kamu khawatir ya. Kekhawatiran ini membuat gemetar seluruh sendi-sendi tulang-tulang ya. Kekhawatiran tentang harga-harga yang naik, kekhawatiran tentang PHK dalam keadaan ekonomi yang sedang susah seperti ini, kekhawatiran tentang banyak hal. Misalnya terjadi PHK, khawatir sebab tidak lagi bisa menyekolahkan anak-anak, tidak bisa lagi membuat ekonomi keluarga ini menjadi nyaman dan aman, kehilangan seluruh perangkat kenyamanan dan keamanan rumah tangga. Itu saudara bisa bayangkan, bisa menggoncangkan sendi-sendi rumah tangga ya. Itu Jadi tidak diundang, ujuk-ujuk datang. ya, rasa khawatir itu dengan sekejap bisa datang ya. Jadi maka itu kita harus bisa menolak rasa khawatir itu. Itu merupakan hambatan dari pertumbuhan rohani. Ada orang yang khawatir kalau pergi ke gereja nanti dimarahi tetangga, dilihat tetangga, oh sudah beralih imannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hal-hal demikian ini kekhawatiran yang menghambat daripada pertumbuhan iman. Yang kedua yaitu tipu daya kekayaan. Orang yang dengan perhatian penuh dan ketekunan mereka telah menghasilkan banyak harta, tampaknya sudah mengatasi bahaya yang muncul dari kekuatan itu. Sementara itu mereka terus menjadi pendengar-pendengar firman, akan tetapi mereka sebenarnya masih berada dalam jerat. Yeremia 5 ayat 4-5. Jadi ada orang yang setia pergi ke gereja, tetapi karena hartanya begitu melimpah, maka dia tidak serius untuk mendengarkan firman ya. Jadi Yeremia 5 ayat 4-5. Yeremia 5 ayat 4. Lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkanku, telah memutuskan tali-tali pengikat. Amin. Jadi perhatikanlah di sini ya. Mereka cenderung menaruh harapan mereka dalam kekayaan itu, mengandalkan kekayaan itu dan merasa puas dengan secara berlebih-lebihan ya. Nah, ini pun menghimpit firman seperti halnya kekhawatiran ya, menghimpit firman. Nah, perhatikan bukan kekayaan itu sendiri melainkan tipu daya. Bukan berarti tidak boleh menjadi kaya ya. Tapi bukan kekayaan itu yang akan menghimpitmu, tetapi tipu daya kekayaan yang membawa kejahatan. Nah, kekayaan itu tidak dapat dikatakan menipu kita ya. Kecuali kalau kita menaruh kepercayaan kita di dalamnya dan membangkitkan harapan-harapan kita darinya.
inilah yang akan menghimpit benih yang baik, bukan pada diri kita sendiri. Ya, jadi kekayaan itu baik, tetapi janganlah kekayaan itu dipakai untuk akhirnya menjadikan firman itu tidak bertumbuh dalam hidup kita. Kita tidak lagi percaya kepada firman, tetapi percaya kepada kekayaan. Oh, aku kaya, aku nggak apa-apa. Aku nggak akan miskin 7 turunan. Sehingga dia mengabaikan firman. Tidak rendah hati, tetapi dengan sombong berkata demikian. Ada banyak kesaksian tentang kesombongan, tentang kekayaan. Seorang bapak mempunyai harta yang melimpah-limpah, 7 turunan tidak habis. Sang anak memperingatkan, ayo pergi ke gereja. Oh, tidak perlu katanya begitu ya. Tidak perlu gereja, tidak perlu Tuhan. Kekayaanku ini akan menghidupi aku dan anak-anakku 7 turunan tidak akan habis. Tetapi apa yang terjadi? Hanya dalam semalam ketika itu terjadi peraturan-peraturan yang diubah, keadaan yang mendadak seperti Ayub gitu ya. Jadi kekayaannya dalam tiba-tiba saja menjadi 0 bahkan minus. Nah, itulah tipu daya kekayaan yang menghancurkan keinginan seseorang untuk kenal Tuhan ya. Kekayaan itu menghambat seseorang untuk datang kepada Tuhan. Akhirnya segala hambatan yang menyebabkan orang tidak mau datang kepada Tuhan itu dimusnahkan dengan api tadi ya. Dan akhirnya ia datang kepada Tuhan. Nah, ini loh, Tuhan sanggup merubah orang yang keras hati menjadi orang yang hancur hati. Amin. Percuma kita punya kekayaan yang banyak tapi engkau enggak sehat. Engkau tidak bisa menikmati kekayaan itu. Itu juga tipu daya kekayaan ya. Kekayaan, kau harus selalu menghambur-hamburkan uangmu dengan segala kenikmatan sehingga menghancurkan tubuhmu. Nah, disitulah saat engkau tubuhmu lemah sehingga kau tidak bisa menikmati kekayaan itu lagi ya, sama saja dengan bohong ya. Kehancuran yang terjadi, bukan kekayaannya hilang tapi tubuhnya yang hilang kesehatannya. Jadi satu-satunya yang boleh menguasai diri orang percaya adalah Kristus ya. Amin. Robert S. McGee berkata demikian, Allah menginginkan orang percaya untuk memiliki kesadaran diri yang sehat dan terus-menerus memeriksa diri. Tetapi Allah tidak menginginkan orang percaya sampai dikuasai oleh dirinya sendiri, bukan lagi dikuasai oleh Kristus. Jadi hati-hati ya atas tipu daya kekayaan ini. Jangan berkata, oh nggak apa-apa, aku bisa. Tetapi Allah akan membuat segala sesuatu bertekuk lutut di bawah kakinya. Ya, satu-satunya yang boleh menguasai diri orang percaya adalah Kristus. Dialah Kristus yang menguasai kehidupanmu. Pada saat orang percaya kepada Kristus, maka kepadanya telah diberikan segala sesuatu untuk hidup yang saleh. Wow, luar biasa ya. 2 Petrus 1 ayat 2-4 kita baca. 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Amin. Jadi sikap kita bagaimana? Yaitu ketika kita sudah lahir baru, tentu segala apa yang kita perbuat adalah untuk memuliakan Tuhan saja ya, untuk memuliakan Allah saja. Tentu saja kita ini masih terbelenggu dalam tubuh kita yang fana ini.
Tetapi kita semua telah dilahirkan baru dalam kebenaran dan kekudusan akan kebenaran. Jadi orang percaya bertambah dengan bertumbuh. Orang percaya akan bertumbuh jika ia berpusat pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi pusat kita adalah Yesus Kristus, bukan diri kita pribadi. Nah, inilah hal-hal yang sudah kita pelajari tentang hambatan-hambatan mengapa orang percaya tidak bertumbuh. Setelah kita tahu hambatan-hambatan itu, yaitu kekhawatiran, tipu daya kekayaan, mendengar firman tapi tidak menanam di hati, kemudian lingkungan dunia ini ya yang mengacaukan kita, terus firman yang tidak berakar, tentu kita tahu, dan hal-hal ini akan kita dapat atasi ya dengan apa? Berpaut kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. CCMI bilang terima kasih untuk firman yang memberi kekuatan buat saya. Firman ini dua arah ya. Selain memberi kekuatan bagi yang mendengar, bagi yang menonton pagi hari ini, tetapi juga memberi kekuatan saya yang membagikannya ya. Sama-sama kuat akhirnya ya. Kita harus kuat menghadapi tipu daya dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah berikan kepada kami iman yang kuat sehingga kita tetap melekat pada Engkau Yesus, sehingga kita mempunyai iman yang kuat untuk menghadapi dunia ini ya Tuhan Yesus. Supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ya. Nafsu duniawi ini yang membinasakan kita harus menangkalnya, kita harus lebih melekat pada Yesus sehingga kita kuat, kita bisa menangkalnya dan kita dapat melawan singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita, ingin menelan kita bisa melawannya, kita bisa menghadapinya dengan kekuatan yang daripada Engkau Yesus. Kita sanggup melawannya sehingga kita tidak terjerembab di dalam dunia yang enggak benar, sehingga kita dan Engkau Yesus telah menolong kami. Engkau dengan tangan-Mu yang berlubang paku telah mengangkat kami dari dunia yang nista ini dan menuju ke titik terang yang Kau sudah berikan kepada kami, sehingga kami tidak masuk lagi ke dalam kegelapan, tapi kami bisa melakukan di jalan terang-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap pegang erat tangan kami, tuntun kami untuk kami bisa melakukan hal yang terbaik bagi Engkau Yesus. Amin. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh merenungkan firman yang kami pelajari dari hari ke hari. Menanam dan berakar kuat firman ini dalam diri kami. Dan kami tidak lagi memikirkan kepentingan kami sendiri. Kami tidak lagi berpusing ikut dunia yang sedang berputar riuh rendah ini. Tetapi kami percaya akan pemeliharaan Allah. Kami percaya akan pengadaan Allah dalam hidup kami. Kami percaya akan lingkungan yang baik yang Kau berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang menyertai kami setiap pagi, setiap hari. Tuhan, beri mereka kemampuan untuk merenungkan firman-Mu, untuk menanam benih firman itu dalam hati mereka, dan selanjutnya berbuah-buah bagi kebenaran. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi, Shalom Bu Lili, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther. See you on Monday. Besok kita ibadah di gereja masing-masing dengan semangat, dengan mempersiapkan diri, hati seperti tanah yang gembur agar firman tidak dicuri oleh iblis. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless you. Haleluya, haleluya.